Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan lagi-lagi pada kesempatan ini kita akan menyaksikan bersama partai yang cukup menarik teman-teman. Permainan yang dibawakan oleh Vidit Santos Gurati menghadapi pecatur Prancis Grandmaster Etienne Bacrot tentunya pada event Video World Cup 2023. Bagaimana permainannya dan juga serangan yang dibangun? Mari kita simak di Catur Talk Indonesia. Balik teman-teman, di sini Vidit Santos Gurati putih memulangkah dengan pion ke-4, dibalas oleh Etienne Bacrot dengan C5 memilih pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, pion ke-6, D4, pertukaran pion terjadi, kuda ke C6, kuda ke C3. Biasanya di dalam posisi ini tentunya juga biasanya pion melaju ke A6 untuk mengontrol petak penting B5 mencegah kuda ke depan. Tetapi pada kesempatan ini hitam memilih dengan Montri ke C7. Ini juga salah satu teman-teman variasi yang cukup populer dinamakan dengan variasi Taimanov pada pertahanan Sisilia, di mana memantau pion H2 ketika putih di masa depan melakukan rokade. Kuda C ke B5 dari Vidit Gurati mengancam Montri juga berpotensi ke depan untuk menempati petak D6. Oleh sebab itulah Montri mundur ke B8, tetap juga mengontrol petak ini. Gajah ke D3 saat ini mempersiapkan rokade. Kuda ke F6, rokade, dan gajah ke E7 juga mempersiapkan rokade dari hitam. Menteri ke E2 berlanjut, di mana juga membuka ruang bagi benteng. Rokade saat ini, Raja ke H1, di mana juga cukup rentan ke depan apabila pion melaju dari diagonal ini melakukan skak, sehingga mengamankan Raja terlebih dahulu, di mana rencana putih untuk mendorong pion ke F4. A6 tentunya mengusir kuda, dan kita lihat teman-teman, apabila kuda saat ini langsung mundur, tentu maka kuda memukul kuda. Oleh sebab itulah Vidit Gurati terlebih dahulu kuda memukul kuda, maka setelah pion menerima, barulah diselamatkan saat ini kuda. Kuda ke D7 berlanjut saat ini, dan F4 mengambil inisiatif untuk menyerang, dan B5 begitupun dengan putih juga menyerang dari sayap Montri tentunya mempersiapkan VNC itu. Sebelumnya seperti ini, bagaimana bang jika dicoba kuda ke C5 misalkan saat ini? Saat ini adalah ini bisa dilakukan teman-teman. Sebagai contoh E5 saat ini, maka bisa dilakukan dengan kuda memukul gajah, dan tentunya pion menerima sehingga tidak ada ke depan ancaman ini teman-teman. Sangat-sangat penting. Kita akan melihat bedanya secara signifikan ke depan. Di dalam posisi seperti ini, B5 terlebih dahulu, dan tentu dilanjutkan E5 saat ini, dan C5 teman-teman. Yang jadi pertanyaan saya akan menunjukkan kepada Anda saat ini cukup berbeda jauh. Apabila saat ini kuda ke C5, kira-kira jika Anda sebagai pemegang buah putih, apa opsi terbaik dari putih di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan jika Anda memilih dengan langkah agresif gajah memukul pion H7 skak mengorbankan. Diterima Montri ke H5 skak, Raja ke G8. Ini juga penting teman-teman. Harus diingat apa yang Anda mainkan di dalam posisi ini. Jika Anda berpikir dengan langkah logika tentunya benteng ke F3 bermanuver ke depan ke H3 untuk ancaman skakmat, masalahnya F6 akan dicegah teman-teman, di mana Raja ke depan dapat kabur. Oleh sebab itulah di dalam posisi ini opsi terbaik gajah harus ke E3 terlebih dahulu teman-teman. Tempo mengancam kuda, di mana gajah ke B7 misalkan pengembangan kita ambil, maka gajah akan memukul kuda. Mengapa kuda ini perlu dihilangkan? Di mana juga tentunya menghilangkan gajah sebagai defender teman-teman, sehingga kuda dapat ke E4. Kita lihat, dan gajah kembali saat ini, kuda melakukan skak. Apapun dibuat memakan sama saja. Pion memakan teman-teman. Intinya ialah untuk menutup akses bagi gajah, sehingga saat ini benteng baru ke F3. Ancaman skakmat pun tak bisa dicegah. Inilah perbedaannya signifikan teman-teman. Ketika di dalam posisi sebelumnya kita kembali ke partai aslinya, dimainkan sebelumnya langsung terlebih dahulu B5. Masalahnya ini tidak lagi bekerja teman-teman ketika dimainkan terlebih dahulu B5. Oleh sebab itulah C5 saat ini, maka berlanjut F5. Lagi-lagi juga tekanan yang coba diberikan oleh Vidit Gurati. Kuda menerima pion saat ini, maka F6 teman-teman, sebuah opsi menarik yang dimainkan oleh putih. Maka pion juga dibuat menerima saat ini, karena memang dikalkulasi juga serba salah, tetapi mengacu kepada komputer teman-teman, gajah menerima adalah opsi terbaik.
Dengan ide seperti ini, Benteng menerima inilah mungkin yang ditakutkan oleh Hitam. Karena yang pertama, apabila kuda langsung memukul gajah supaya tidak ada ke depan melakukan skak, maka di sini pion juga akan memukul kuda. Karena lagi-lagi apabila Benteng diterima, maka kuda akan ke E4, cukup berbahaya ke depan. F5 misalkan, masalahnya kuda ke F6 skak, raja berpindah, kuda ke H5 skak, raja ke H8, maka gajah ke F4. Kita lihat teman-teman, tempo mengancam menteri supaya ke depan juga untuk bermanuver ke petak sentral E5 melakukan skak teman-teman. Dan di sini pun signifikan posisi dari putih cukup baik. Dan juga di dalam posisi ini bagaimana jika bukan kuda langsung memukul gajah tetapi pion memukul benteng, maka gajah akan langsung juga terlebih dahulu memukul pion skak. Raja menerima, maka menteri ke H5 skak saat ini. Raja ke G8, kuda ke 4. Lagi-lagi tetap ancaman yang sama. Kuda ke D7 mencoba mensupport pion, maka gajah ke H6. Ancaman juga skak mat ke depan teman-teman. Sangat-sangat brutal tentunya bagaimana kemungkinan yang terjadi. Kita kembali ke partai aslinya. Dan di dalam posisi ini Etin Bakrut memilih pion yang menerima pion, maka tentunya dilanjutkan gajah ke F4 saat ini. Langsung juga terlebih dahulu teman-teman untuk mengancam kuda, mengepin kuda. Benteng ke D8 saat ini mencoba juga membuka pelarian bagi raja di masa depan. Benteng A ke E1 membatasi ke depan teman-teman, di mana benteng ke D4 saat ini. Maka coba teman-teman Anda pause video ini, apa langkah brilian eksekusi yang coba ditemukan oleh Vidit Gurati di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itulah dengan gajah memukul pion H7 skak dan pengorbanan tidak diterima, raja berpindah ke F8. Karena sejatinya apapun opsinya teman-teman diterima, maka yang terjadi kombinasi yang sama, menteri ke H5 skak, raja ke G8, gajah akan juga memukul kuda terlebih dahulu, pion menerima, maka benteng juga memukul pion F7, maka ancaman skak mat pun tak bisa dicegah. Oke teman-teman, dan tentunya raja mencoba menghindar teman-teman, maka saat ini menteri juga langsung ke H5, di mana ke depan kita lihat memukul kuda. Apabila tentunya pion menerima membuka akses ancaman skakmat teman-teman, maka benteng saat ini dilanjutkan memukul gajah, benteng memukul benteng, raja ke E8 mencegah ke depan untuk juga kabur teman-teman, maka dicegah gajah ke E4, langsung juga tempo mengancam benteng. Gajah menutup, gajah mukul gajah, pertukaran, kuda ke E4 mengancam juga skak ke depan. Kuda ke G6 saat ini tempo mengancam benteng, maka terlebih dahulu kuda memukul pion skak. Pertukaran tentunya saat ini belum diterima, raja menghindar, maka benteng ke F2 mundur. Di sini raja ke C7, maka menteri ke H7 ancaman terhadap pion, benteng ke F8. Kuda ke G4 saat ini kita lihat teman-teman, manuver ini ke depan tetap juga menekan pion, dan di sini kuda ke H8 menambah support terhadap pion, maka benteng juga simpel memukul pion mengepin teman-teman. Di sini raja ke B8, karena apabila dicoba semisal pion menerima, maka tetap menteri akan memukul gajah skak. Waktu yang sama juga mengancam benteng teman-teman, jelas unggul satu perwira saat ini. Dan masih dicoba tentunya Etin Bakrut, yaitu raja ke B8, tetapi terjatuh tidak setelah juga benteng mundur ke E1. Di sini juga hitam menyerah teman-teman, karena jelas lihat posisinya di sini unggul juga pion ke depan dan juga unggul kualitas perwira. Semisal raja ke A8 misalkan kita lanjutkan sebagai contoh, maka benteng akan ke F1 menekan pion. Gajah ke D6 saat ini, maka kuda ke H6. Lihat juksuang teman-teman, apa yang harus dimainkan. C4 sebagai contoh, maka kuda akan memukul pion. Terjadi pertukaran semuanya teman-teman, bahkan menteri saat ini ditukarkan, di mana jelas di sini unggul kualitas dan juga unggul 2 pion bebas ke depan. Sangat-sangat menarik tentunya bagaimana partai Vidit Gurati menghadapi Etin Bakrut pada video World Cup. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Vidit Santos 95,5% dengan satu langkah brilian pengorbanan gajah, dan hitam Etin Bakrut 82,6%. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat request santai Anda. Salam catur telkom Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.